Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang proyek UAS GKP kami, yaitu dengan judul Ninja Shadow. Di mana di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang skripnya dan cara kerja skripnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan di main menu, di mana di main menu ini seperti ini tampilan untuk background kami Ninja Shadow. Itu ada tombol button play dan quit. Di mana di sini di main menu ini ada satu script yang bernama main menu script, yaitu untuk mengatur si main menu dan untuk mengatur level panel juga untuk agar bisa diklik select level, home, dan bisa diklik agar bisa diklik. Di main kamera, ini scriptnya, main menu script, terbuka. Dimana di sini gunanya main menu script itu untuk melewat si scan manager untuk memanggil void play game dan void quit game untuk mengaktifkan tombol button saja untuk script main menu di ini. Ini untuk library-nya ada 4, ada system collection generic, sistem engine, dan sistem engine scan management. Nah, ini untuk main menu. Di mana main menu ini level panelnya kita tutup biar tidak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Di sini juga di level panel juga ada script, yaitu pertama level menu, di mana di sini ada untuk memilih level. Kita temukan public button ya, dari void wake untuk membuka level yang terbuka dari player free phase, atau include level atau player ref get in and like level 1. Sebenarnya notif semua tombol dulu for menggunakan looping for if, dan aktifkan tombol sesuai jadwal level yang terbuka. Jika sudah terbuka atau sudah terlewati, maka ada akan tulisan level terbuka. Ini juga public void open level. Itu juga ada wordbooknya, itu level belum terbuka. Jadi saya bikin di script level menu ini, kita tuh dimulai dari level 1 dulu. Setelah kita sudah melewati level 2, contohnya level 1, terus kita posisi level 2, kita klik tombol button menu, maka itu level 2 sudah terbuka karena saya begitu cara kerja codingannya, logika yang kami buat. Dia memuat tuh level ID-nya, dia memuat level ID, terus dia pasti akan terbuka melalui scan manager atau load scan level name. Ini juga sama untuk unquote level, itu membuka level berikutnya. Ini untuk update button, player frame, unquote level nambah atau belum level 1 dulu, baru gen level dengan memanggil nama atau ID string levelnya. Ada void reset progress, itu unlock level save progress di reset update button. Nah, ini untuk main menu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script di level 1, yang dimana di sini di script level 1 saya akan menjelaskan tentang script main kamera, yaitu untuk mengatur kameranya, kamera controller script. Di sini kamera controller script kita gunakan untuk mengatur kamera atau target kamera, mengikuti. Sini ada target setting, yaitu target yang diikutinya player, tag player jika targetnya 0. Nah, header evolution, smooth time, kita membuat smooth time juga kehalusan gerakan, yaitu 0,2 dengan range 0/1. Dan ada juga offset posisi atau posisi offset dengan 0,0-10. Axis level limitation, aktifkan batasan sumbu atau batas X, min max Y. Kalau axis itu ada vector velocity,
Ada private void awake, cari target jika belum di-set. Game object, player tag. Kamera menemukan player dengan tag player. Nah, nah, ini untuk lihat update-nya untuk kamera. Ini untuk set target, reset velocity saat ganti target. Metode untuk reset batasan ke default, public void reset limit dengan X limit min 20, 20, min 10, min 10. Kamera di reset default. Ini untuk main kamera. Yang selanjutnya itu ada untuk game manager. Di sini game manager scan controller atau game manager di sini digunakan untuk mengganti perpindahan si scan controllernya. Nah, ini untuk pertama itu ada private void awake. Itu ada instant null, destroy, let game object, destroy game object ini untuk ketika di play. Public void next level, scan manager, slot scan manager, get active scan, build index plus 1. Jika sudah kita melewati tombol finish, maka dia akan plus 1. Dan juga ada public void load scan, string level name, scan manager, what level name-nya, level name berapa, contohnya level name 2 ketika kita sudah melewati level 1. Ini untuk audio manager, script audio manager untuk musik source-nya itu ada audio source, musik source, ada effect, background, checkpoint, dit, dan finish. Itu pertama ada voice start, ketika voice start musik akan muncul dan musik juga akan di-play. Dan ketika public sound play effect-nya udah clip, effect play one shot clip. Untuk finish point juga ada script-nya, kita masukkan ke flip karena akan digunakan di scan 2. Finish point seperti ini sama. Dan triggernya player di istru-nya. Triggernya tuh dicetang akan mengetahui ketika player mengenai si finish point dia akan langsung unlock ke level berikutnya. Di play next level tuh. Dan di sini juga saya akan menjelaskan yang terakhir itu ada checkpoint, script checkpoint. Dimana kita panggil di sini kita free bab karena akan dipakai di level scan 2. Di sini untuk checkpoint ini ketika kita mengenai checkpoint maka dia akan merespon di posisi checkpoint ketika kita mengenai si obstacle atau mati, contohnya kena obstacle dan terus mati, dia akan kembali ke respon checkpoint. Ketika belum mengenai si checkpoint dia tetap berada di jadi semula dia bermain game si player. Ini kita panggil juga game controllernya, public transformnya reference point, speed rendernya ada, public sprite-nya passive dan active, collider 2D cool, dan audio manager. Private void awake nih untuk game objeknya itu player, speed rendernya, dan ada collider 2D juga. Ada juga void on trigger 2D atau collision 2D collision. If collision comport tag player, audio manager play aspect, audio manager checkpoint. Nah, ini untuk mengatur suaranya ketika mengenai checkpoint. Ada checkpoint, respond point position, dan split render split aktif, dan call-nya enable-nya dibikin false. Ini langsung saja kita jelaskan dari scan main menu. Dimana di sini ada keterangan di konsolnya game progress di reset ke level 1. Ini untuk karena kita kan baru pertama kali main, jadi kita harus memulai dari level 1 dulu dan tidak boleh kita membuka untuk level 2. Dan di sini level 2 juga belum terbuka ya. Level 2 sendiri belum terbuka. Ini ada tombol home yang sudah fungsi. Nah, kembali ke main menu. Level terbuka 1 dari 3 level. Kita play saja.
level 1. Mana untuk tampilan level 1 kita seperti ini. Nah, posisi awal di sini di sumbu ekstensinya tekankan saja, ini sudah menggunakan smooth time. Nah, dia akan kembali respon di posisi awal dia. Dan juga terdengar suaranya ya ketika kita mengenai si obstacle, dia akan mengeluarkan suara seperti suara beat tadi. Nah, mati. Nah, terdengar ya. Nah, terdengar di sini ada suara beatnya mati. Ketika mati, ini kadang mati. Ini juga tombol pause itu berfungsi ya untuk kita restart, resume, atau untuk kembali ke main menu. Ini emang rada susah. Susah untuk scan level 1-nya ya. Sound checkpointnya, nah, ketika kita mengenai ada suaranya ya, ada bunyi sound efeknya. Contohnya kita mengenai obstacle, dia akan respon di posisi checkpoint. Nah kan juga ada palang pintu, trap bergerak horizontal. Nah, kita masuk sini. Ketika kita mengenai finish point, dia akan lewat ke scan berikutnya dan ada suaranya. Nah, trigger siap posisi. Nah, panas siap posisi. Debug ke lewat scan berikutnya. Scan sekarang ke level 2. Contohnya kita kembali ke main menu, ke home. Maka kita play lagi. Di sini scan 2 sudah terbuka. Level terbuka juga dari 3 level. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari saya mengenai script yang ada di main menu dan ada di level 1. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Febrianto di sini dengan NIM 333724010. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan di scan 2 ya, untuk map Ninja Shadow ini. Oke. Di sini berikut map 2 dengan berdasarkan rintangan yang ada yang udah saya buat di sini. Untuk di map 2 ini ada main kamera, background mapnya harusnya ini di canvas karena ini saya dapat filenya belum yang paling terbaru, cuman terakhir udah seperti ini. Terus ada player, ada audio, ada partikel, ada grid, ada canvas, ada trap spike ball yang di atas ini, ada trap spike bawah. Spike bawah ini ada ada 3 di sini ya, untuk jebakannya, obstacle-nya. Ada trap gergaji juga di sini, ada yang bergerak di sini.
ada checkpoint, ada jebakan spike juga yang di atas, ada spike head yang bergerak kanan kiri, finish point, ada panah juga ini, ada triggernya si panah. Oke, di sini saya ingin menjelaskan hmm, dari si eh, player dulu kali ya di awal-awal. Nah, di sini untuk player kita udah ngebuat di sini playernya seperti ini. Untuk playernya ini menggambarkan ninja. Nah, untuk playernya di sini kita sudah buat itu menggunakan aset player ya di sini. Nah, ini playernya sudah kita buat dari nol. Di sini kita untuk playernya ngebuatnya menggunakan Canva. Lalu kita susun, kita masukkan di sini. Jadilah seperti ini si playernya. Nah, untuk si animasi juga sudah kita buat untuk player idle-nya di sini. Dengan player kalau kalau dia diam dia kakinya bergerak ya seperti itu. Nah, kalau dia loncat pedangnya juga ikut gerak gitu, dan jalan ya tuh. Oke. Itu untuk animasi sudah kita buat. Nah, sekarang saya itu ingin menjelaskan di bagian script game controller terlebih dahulu aja. Nah, di sini saya sudah membuatkan script game controller. Di dalam game controller ini ada fungsi start, ada function update checkpoint, habis itu ada function mati dan function immediate respawn, ada function. Udah itu aja ya kalau di game controller. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada fungsi si start ini. Nah, si fungsi start ini fungsinya untuk mengambil komponen rigid body 2D, audio source, kemudian menyimpan posisi awal karakter sebagai checkpoint pertama ketika si player menyentuh checkpoint dari script. Terus di sini ini untuk void start itu untuk mengambil komponen 2D, rigid body dan audio source, kemudian menyimpan posisi awal karakter sebagai checkpoint pertama. Oke, selanjutnya ada void update checkpoint. Di sini digunakan untuk memperbarui posisi checkpoint saat pemain mendapatkan checkpoint gitu. Nah, tadi kan di map saya itu ada checkpoint ketika kita nyampe di sini ya. Nah, ketika kita nyampe checkpoint nanti dia itu menyentuh uh, ini menyentuh checkpoint dari script. Nah, dia akan menyimpan angka checkpointnya di sini. Nah, terus di sini ada function public vector 2 get position. Fungsinya itu untuk mendapatkan posisi si checkpoint yang kita dapatkan di atas tadi. Kalau di atas itu kan dia hanya function menyimpannya. Nah, kalau yang bawah ini kita mendapatkan angkanya pada saat menyentuh checkpointnya. Nah, oke. Namanya ini ada private void on trigger. Ini fungsinya untuk mendeteksi ketika player menyentuh objek yang memiliki tag obstacle. Jika terkena obstacle maka fungsinya dia akan mati, akan dijalankan. Nah, di dalam si function die ini yang kita panggil di sini, ini dia akan menjalankan suara
mati ketika terkena obstacle. Nah, digunakannya di mana? Di audio source. Kemudian karakter akan masuk ke proses respon yang di delay selama 0,5 detik di sini. Jadi nggak langsung respon gitu. Nah, proses responnya itu kita di sini menggunakan coroutine, start coroutine. Jadi saat respon, isi karakter dinonaktifkan sementara dan karakter disembunyikan selama sekitar setengah detik di sini dan dipindahkan ke checkpoint terakhir jika sudah menyentuh checkpoint. Nah, dengan adanya script ini, checkpoint yang di atas ini, pemain bisa kembali ke checkpoint terakhir setiap kali jatuh menyentuh obstacle tanpa harus mengulang dari awal. Nah, itu untuk script 1. Nah, di sini untuk script scan 2 ini di player itu ada game controller, ada player movement. Nah, si game controller ini kan tadi di sini kita masukin ya di eh di game controller ini ada dead sound spike ya. Nah, di sini kita menambahkan audio source ketika gamenya baru mulai. Nah, ketika dia mati, dia akan memutar suara mati di sini. Nah, di sini kita masukin sound spike-nya. Nah, yang berbentuk seperti ini sound spike-nya. Nah, si sound spike ini ketika player menyentuh obstacle, dia akan mengeluarkan suara obstacle. Nah, bagaimana cara membuat si obstacle ini ketika menyentuh player akan mati? Nah, jadi saya membuatkan tadi itu function private void on trigger untuk si obstacle. Jadi ketika si player terkena obstacle, dia akan respawn dan mati gitu ya. Dan di delay dengan 0,5 detik. Nah, setelah dibuat script itu, si obstacle ini harus disetting terlebih dahulu dengan cara dia ditambahkan box collider untuk objeknya seberapa. Di sini kita bisa ngatur segede apa si obstacle ini. Jadi ketika player menyentuh box kuning ini, dia akan ngulang gitu loh. Nah, lalu dicentang is triggernya, jadi ketika si player menyentuh ini si obstacle nah si obstacle ini kan ke trigger. Nah, si trigger ini mengirimkan ke script tadi bahwa si obstacle ini menyentuh player gitu. Nah, jangan lupa di sini untuk tagnya kita ganti menjadi obstacle karena saya di sini menggunakan tagnya tag obstacle jadi agar terdeteksi gitu. Nah, ini dengan jebakan yang lainnya itu sama saja. Ini untuk move saw, terus ini yang saw biasa yang diam. Terus ada spec head, spec ball juga sama. Itu tagnya semua obstacle karena itu berbentuk obstacle yang mengganggu lah ya. Oke. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan dari script. Di sini ada script player movement di player. Nah,
si player movement ini di sini ada move speed dan jump speed. Nah, untuk script player movement itu di sini script player movement mengatur untuk seluruh pergerakan si karakter seperti berjalan, melompat, dan mengubah arah karakter. Nah, di sini untuk fungsi startnya di sini fungsi-fungsi ada void start, void update, void fix update, ada void flip sprite, sama private void on collision. Nah, fungsinya void start ini untuk mengambil komponen rigid body 2D untuk mengatur pergerakan karakter animator untuk mengendalikan animasi yang kita sudah buat lah di sini. Nah, itu fungsinya void start. Terus ada fungsi void update. Void update ini di sini fungsinya untuk mendeteksi input dari si keyboard menggunakan WASD ataupun panah kiri atas bawah lah ya. Nah, untuk menggerakkan karakter ke kanan atau ke kiri, nah nilai pergerakan ini dia akan dikirim ke parameter speed pada animator sehingga animasi berjalan akan aktif saat player bergerak. Nah, kalau misalkan ditanya bagian mana yang mengatur arah pergerakan dari keyboard maupun panah, ya ini di sini horizontal input get access horizontal. Nah, ini udah disetting dari bawaan aset Unity untuk Unity terbaru. Jadi kita cukup mendeklarasi ini menjadi input horizontal input lah, input get access. Ini udah bisa untuk panah maupun WSD. Nah, ini juga ada di bawah, di sini masih ada void fix update. Fungsinya buat apa? Nah, pada fungsi fix update ini terdapat pengecekan ketika tombol jam ditekan, jika karakter sedang berada tidak di tanah ya sedang tidak di tanah atau tidak melompat, maka karakter akan diberikan gaya ke atas menggunakan nilai jump power sehingga karakter dapat melompat. Oh, itu yang private on collision. Kalau misalkan ini void fix update itu ketika player menyentuh permukaan atau permukaan tanah, is jumping akan berubah menjadi false sehingga pemain dapat melakukan lompatan kembali. Nah, untuk fix update ini yaitu kecepatan horizontal karakter diatur menggunakan nilai movement speed agar pergerakan menjadi lebih stabil karena dijalankan secara bersamaan kan. Nah, selanjutnya ada flip strap. Ini flip strap untuk mengubah arah tampilan si karakter ketika pemain bergerak ke kanan, ke kiri. Terus caranya ini untuk membalik nilai. Di sini ada 0F dan ini X-nya 0F juga. Jadi ini untuk fungsinya untuk mengubah arah kanan dan kiri lah sesuai dengan inputan keyboard yang di atas. Misalkan A ya ke kiri karakternya. Jika plus kalau salah ya ke kanan. Plus itu ke kanan gitu. Kalau 0 ya di tengah-tengah dia mengikuti arah terakhir. Nah, ini ada private on collision itu fungsinya ketika player menyentuh permukaan tanah. Nah, status is jumping itu akan diubah menjadi false sehingga pemain dapat melakukan lompatan kembali
jika ini diganti true, dia maka si player ketika ini dia harusnya tidak bisa loncat kembali. Oke, paling segitu aja untuk script player movement. Jadi si karakter bisa bolak-balik gitu. Nah, selanjutnya di player itu ada script death handler. Si death handler ini fungsinya di sini untuk mengatur kondisi ketika player terkena jebakan atau trap, dia akan memainkan suara mati sehingga mengembalikan karakter ke checkpointnya awal. Nah, di sini juga sama, ada function start, ada function trigger, ada void 2D, void die, ada void response. Nah, di sini untuk void start itu untuk mengambil komponen audio source untuk memutar efek suara. Jika komponen belum ada, script akan membuatnya otomatis. Selain itu, script juga mengambil dari referensi game controller yang di sini. Nah, nah ini yang diambil dari script game controller itu script pada saat dimana si player ketika ngambil checkpoint terakhir. Nah, makanya dia ada ngambil dari game controller. Terus ada void on trigger 2D di sini. Nah, si 2D ini scriptnya mendeteksi ketika player menyentuh objek yang memiliki tag trap. Jika belum dalam kondisi mati, maka dia dia kalau misalkan terkena trap, dia akan menjalankan fungsi mati. Oke. Terus di bawahnya ada function die di sini. Untuk function die itu untuk status karakter diubah menjadi mati agar proses mati tidak dijalankan secara berulang. Kemudian efek suara akan diputar di sini menggunakan audio source, lalu karakter disembunyikan set aktif. Nah, jadi ketika player di sini kedeteksi mati, dia akan memutar suara mati di sini. Nah, ini untuk debug lognya doang. Nah, dia terus kalau misalkan karakternya udah mati, dia akan menyembunyikan si player itu. Nah, dia setelah satu detik dia mati, dia akan menggunakan invoke di sini. Function invoke. Fungsinya itu untuk respon player akan dipanggil pada fungsi ini ketika checkpoint ke ketika checkpoint terakhir diambil dari game controller, kemudian karakter dipindahkan ke posisi semula dan status matinya akan diubah menjadi false di sini ketika status matinya false, sehingga si player itu bisa melanjutkan permainannya lagi. Nah, makanya di sini menggunakan invoke response 1F. Jadi si void response ini berkaitan dengan void die gitu. Di debug ini juga sama aja. Ini cuman hanya debug ini doang. Selanjutnya itu saya pengen ngejelasin tentang audio manager yang ada di game ini. Nah,
Karena audio manager ini kan baru kita play aja gamenya sudah muncul suara kan. Menurut saya audio manager ini juga salah satu script yang penting untuk di game ini. Nah, di sini ada script audio manager. Nah, audio manager itu untuk mengatur seluruh audio yang digunakan di dalam game, baik musik latar belakang maupun efek suara. Nah, pada bagian awal di sini ada music source. Di sini di function void start itu fungsinya untuk memutar musik latar dan effect source. Nah, seperti efek checkpoint, mati, dan finish. Nah, kemudian di bawah ini ada audio clip di sini. Audio clip yang berisi suara yaitu backsound checkpoint, backsound, ada mati, ada finish. Nah, si function start ini dia fungsinya sebagai musik atau latar belakang backsound yang dimasukkan ke dalam audio clip sebagai parameter. Nah, fungsi ini digunakan untuk memutar efek-efek tertentu menggunakan play one shoot, sehingga efek dapat diputar tanpa mengetikkan musik latar yang sedang berjalan. Nah, ya jadi kesimpulannya si audio manager ini berfungsi untuk mengelola seluruh audio dalam game, mulai memutar musik latar belakang, sound effect suara mati, terus ada finish dan checkpoint. Nah, jangan lupa juga untuk di audio manager ini kita buat di sini untuk filenya ada musik dan effect. Ini cuman hanya untuk mengkategorikannya. Nah, untuk musik itu ditarik ke musik di sini, untuk ke effect ditarik ke effect. Lalu baru diisi si audio clipnya. Nah, untuk backsoundnya backsound di sini backsoundnya seperti ini. Kita punya dan ada sound checkpoint seperti ini. Terus ada sound spike. Terus ada sound checkpoint seperti ini. Oke, itu untuk audio manager. Selanjutnya itu ada yang kita buat itu pause menu. Untuk di pause menu di sini kita masukin di kanvas, belum kita ganti. Nah, untuk si pause menu itu sebenarnya dia gampang. Nah, si tampilan pause menu itu seperti ini yang sudah kita buat. Ini kita buat sendiri untuk ininya kita ngopi dari scan 1. Nah, untuk panel pause seperti ini komponennya. Nah, di sini si pause menu tampilannya seperti ini. Nah, di kanan atas itu tampilan ketika sebelum diklik. Nah, sesudah klik itu munculnya seperti ini. Nah, di dalam pause menu di sini kita ada membuat kanvas pause di sini dengan ukuran seperti ini di kanan atas dipisah. Nah, di dalam pause itu ada panelnya. Ini untuk panelnya, dan di dalam panel itu ada si tombol-tombolnya. Nah, kalau yang di dalam pause panel ini ada karakter sama teksnya aja, dan di dalam pause panel itu ada tombol-tombolnya. Di sini tombol-tombolnya ada 3, ada home, restart, dan resume. Nah, untuk home di sini di ketika dipencet
dipencet pause menu. Nah, ketika dipencet home, dia akan kembali ke home pada saat dikliknya. Nah, terus untuk restart juga sama, ketika dipencet tombol pause, dia akan ketika dipencet pause ini, lalu pencet tombol restart, dia akan merestart gamenya. Terus untuk resume juga sama, ketika dipencet menu pause, dia akan ke resume. Jadi akan mengulang kembali. Nah, di dalam si script ini di dalam pause menu ini ada script namanya pause menu yang kita tambahkan. Nah, di dalam pause menu itu di sini kita ada function start, function void pause, ada void resume, void restart, dan void home. Nah, di sini untuk void start ini kita menu pause itu awalnya disembunyikan terlebih dahulu agar tidak tampil saat permainan dimulai. Nah, makanya kita di audio ininya kita matikan di sini. Jadi agar dia tidak muncul pada saat permainan dimulai. Nah, selain itu ada time scaler di sini. 1F itu fungsinya agar game berjalan secara normal. Nah, terus ada di sini function void pause, dia itu untuk menampilkan menu pause dan mengubah time scalernya menjadi 0F. Dengan begitu seluruh aktivitas dia akan berhenti sementara. Nah, si time scaler ini fungsinya yaitu untuk nge-pause gamenya. Oke, selanjutnya ada void resume di sini. Kemudian itu fungsinya void resume itu digunakan untuk melanjutkan si permainan. Jadi menu pause akan disembunyikan kembali di sini. Kalau pada saat nge-pause kan kita jadi true. Jadi pada saat resume kita ya balik lagi jadi false gitu. Terus time scalernya juga diubah lagi menjadi 1F. Jadi gamenya berlanjut gitu loh pada saat kita resume. Terus ada void restart juga sama. Nah, untuk void restart ini si time scalernya ini juga sama, dia tetap kehitungnya 1F, jadi gamenya tetap lanjut. Nah, cuman si skin manager ini skin manager load scan ini fungsinya dia akan kalau ketika kita mencet restart, dia akan memulai kembali dia mengulang skin yang aktif sehingga permainan dimulai kembali dari awal. Terus ada void home juga di sini sama, untuk ketika home itu di sini time scale-nya menggunakan 1F, jadi dia mendeteksi bahwa game tetap lanjut. Nah, ketika function home ini dipakai si scan manager ini, dia akan kembali ke main menu gitu. Nah, lalu dimasukkanlah si script pause menu ini ke dalam ini canvas pause ini agar si pause ini berfungsi gitu. Nah, habis itu saya pengen ngejelasin di sini jebakan spike yang mengayun. Soalnya di sini kan ada jebakan saya yang bergerak ya. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini ini obstacle-nya di sini untuk rantai-rantainya kita buat. Nah, terus ada spike ball-nya di sini. Nah, untuk trap spike ball ini dia awalnya itu tidak bergerak. Kalau misalkan dimatiin di sini tidak bergerak. Bawaannya tidak bergerak kan.
Nah, ketika kita kasih script, dia bisa bergerak. Bergeraknya itu mengayun ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk si scriptnya di sini ada function start, ada sama void update, dan ini yang dibuat deklarasinya. Untuk bagian pertama ini di sini ada variabel angle dan speed yang untuk mengatur besar sudut ayunan dan semakin besar semakin lebar. Nah, terus ada juga di sini function speed, bukan function, variabel ini yang untuk mengejar kecepatan ayunan. Nah, di bawah ini ada function start. Function start ini untuk menyimpan posisi rotasi objek sebagai acuan agar ayunan selalu dimulai dari posisi yang benar. Terus di sini ada function update. Fungsi update itu fungsinya untuk menghitung gerakan ayun menggunakan fungsi mat di sini, mat scene. Fungsi ini menghasilkan gerakan bolak-balik yang halus sehingga si spike itu terlihat seperti bandulan yang sedang berayun. Nah, ini nah, terus dia di bawah ini ada perhitungannya untuk quaration larp. Itu fungsinya animasi ayunan dia lebih lebih natural lah. Di set ini menjadi 5F. Nah, untuk function Euler di sini untuk perpindahan rotasinya agar dibuat halus gitu fungsinya. Oke, paling itu sih ya, intinya ini script untuk menjebak buat jebakan spike-nya itu bergerak mengayun secara otomatis lah dengan kecepatan dan sudut ayunan yang bisa kita atur gitu. Nah, di sini saya atur untuk angle-nya kanan kirinya itu sebesar 30 dan speed rotasinya itu 2. Nah, sehingga dia jadi seperti ini. Si spikeball ini bisa bergerak ke kanan ke kiri dengan angle yang sudah saya set. Itu. Oke, selanjutnya ada rotating trap. Nah, si rotating trap ini itu dia untuk meng ini si rotating trap ini dia berfungsi untuk memutar trap doang untuk script ini. Nah, si gergaji tanam ini dia kan juga sama. Sebenarnya dia obstacle seperti biasa doang kalau tidak dikasih script. Nah, coba kita di sini kita unchecklist. Dia itu sebenarnya hanya trap biasa yang tidak bergerak gitu. Cuman ketika player menyentuh dia, sebenarnya tetap dia akan membuat si playernya mati. Coba kita maju di sini. Masukkan di sini, kita coba kena. Nah, itu tetap dia tetap tetap menganggap si obstacle ini mati karena tagnya sudah di set menjadi obstacle. Cuman dia kalau misalkan tidak dikasih script, si trap gergaji itu dia tidak bergerak gitu. Nah, makanya di sini ada script rotating trap. Nah, di rotating trap ini di sini berfungsi untuk membuat si jebakan itu berputar secara otomatis lah selama permainan berlangsung. Nah, di sini ada public float rotating speed. Nah, ini untuk perputarannya berapa? Di sini saya set 100F. Nah, ini rotate clockwise-nya itu pengennya ke arah mana gitu. Kalau misalkan kita set true dia ke arah kanan, dan untuk false itu dia
ke arah kiri gitu. Nah, ini cuman void update, fungsinya itu script-nya untuk terus-menerus pada setiap frame script yang menentukan arah putaran, dia akan berdasarkan rotate clockwise di sini. Nah, paling itu aja sih dari rotating trap. Terus di ini ada moving saw. Moving saw itu script yang ini untuk trap yang ini dia itu untuk trapnya dia bisa bergerak ya. Dia sebenarnya sama-sama gaji dengan yang kanan yang tadi, cuman bedanya kalau yang kiri ini dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah dan dia akan berhenti di tengah gitu. Nah, sama di sini cuman saya tambahkan untuk si moving saw ini menggunakan X dan Y. Nah, untuk moving saw ini itu pada bagian atas ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama, kalau rotation speednya masih sama menggunakan rotating trap, cuman di sini ada gerakan naik turun. Contohnya di sini ada naik Q-nya 5, turun Q-nya 0. Nah, terus speednya berapa? Misalkan 2 F. Nah, di sini. Untuk kalau ini untuk mengatur si gerakan naik turunnya berapa? Nah, ini saya setting 2. Terus ada public stop time untuk menentukan lama gergaji berhenti di setiap ininya. Jadi kan dia naik, habis itu turun dia berhenti dulu, baru nanti gerak lagi dia. Nah, di sini ada fungsi void update juga. Dia itu fungsinya dia si gergaji itu akan terus berputar menggunakan transform rotation. Nah, si transfer rotation ini dia itu menjalankan animasi putar walaupun gergaji sedang berhenti bergerak. Nah, terus dia si script ini mengecek arah si gerakannya. Dia sedang berhenti atau sedang naik gitu. Nah, terus dia itu bernilai apa? Kalau true dia itu kalau kalau true dia itu gergaji akan naik ke atas, jika false dia akan bergerak ke bawah. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada script checkpoint di sini. Jadi ketika si player bisa menyentuh checkpoint di sini, ketika player bisa menyentuh checkpoint di sini maka ada suara. Nah, dia akan menyimpan juga di konsol script checkpointnya di berapa. Nah, untuk menentukan script checkpoint di sini kita harus mengeset angkanya di sini. Nah, dia akan mengambil angka sesuai di mana si checkpoint ini ditaruh. Nah, si checkpoint ini kan saya taruh di 1916. Nah, di sini untuk ininya segini untuk positionnya. Nah, itu harus di set di sini. Nah, untuk si script checkpoint sendiri ada function void awake di sini fungsinya untuk mengambil beberapa script yang dibutuhkan yaitu game controller. Di sini ada game object with tag player. Itu akan menyimpan posisi checkpoint. Nah, untuk si Spirit Ravender itu untuk mengubah tampilan si checkpoint. Nah, terus ada Collider 2D di sini. Fungsinya untuk mendeteksi si player dengan si checkpoint itu bertabrakan atau tidak gitu. Kalau misalkan bertabrakan ya ini dia dapat gitu. Nah, terus ada di sini audio manager, fungsinya itu memutar audio checkpoint yang sudah kita buat tadi di audio manager. Nah, itu. Jadi ketika si player menyentuh checkpoint, dia akan memutar suara. Nah, terus di sini ada function void on trigger.
Itu fungsinya mendeteksi ketika pemain menyentuh checkpoint. Nah, jika player menyentuh si pemain, maka di sini dia akan memutar suara checkpoint di audio manager. Nah, terus ada game controller di sini fungsinya itu mengupdate checkpoint yang kita ambil di script game controller. Dan posisi respon point akan dikirimkan ke script game controller. Nah, terus di sini ada spirit renderer. Si spirit fan referen spirit renderer. Spirit renderer itu fungsinya saya kurang tahu juga ya ini. Spirit renderer untuk apa? Nah, terus ada juga si call enable ini fungsinya agar ini tuh spirit renderer itu fungsinya untuk mengubah dari sprite masif ke sprite aktif menjadi aktif sebagai tanda bahwa checkpoint telah aktif gitu loh. Jadi kan ketika player menyentuh dia akan mendeteksi sprite renderer ini aktif gitu. Nah, habis itu dia akan collidernya akan dimatiin gitu loh. Jadi checkpoint ini kan cuma sekali ya. Jadi dia ketika checkpoint sudah diambil, dia sprite renderer ini mengaktifkan itu. Lalu si collider ini dimatiin gitu, di false agar checkpoint nggak bisa diambil lagi gitu loh. Jadi hanya sekali checkpoint itu. Oke, langsung aja di sini ada moving spike scan 2. Nah, moving spike scan 2 tuh yang ini. Nah, untuk checkpoint juga tadi belum saya jelasin. Di sini saya pakai box collider. Di sini yang kuning. Nah, terus di sini juga kita masukin script checkpointnya. Nah, untuk script checkpointnya di sini saya masukkan suara si respon point. Si ininya si apa namanya si objek respon pointnya saya masukkan di sini. Jadi agar si script itu bisa mengetahui jika player menyentuh si objek ini. Gitu. Nah, terus di sini ada jebakan yang naik turun. Saya namakan di sini moving spec scan 2 dan menggunakan box collider juga yang sudah diatur sebesar apa. Nah, di sini untuk moving spec scan 2 itu berfungsi untuk membuat jebakan spike bergerak naik atau turun secara otomatis di sini. Nah, pada fungsi start di sini script menyimpan posisi awal spike sebagai titik awal si gerakan. Nah, originalnya segini. Nah, kemudian script memastikan si posisi tujuan di bawah itu dan posisi Y-nya lebih rendah daripada yang atas, ya kan. Selanjutnya di sini ada void update. Untuk void update itu fungsinya spike akan bergerak menuju posisi bawah dengan kecepatan yang telah ditentukan setelah mencapai batas bawah. Spike akan berhenti sejak menggunakan quarantine di sini. Nah, setelah waktu tunggu dia selesai pada saat di bawah, dia arah gerakan akan berubah. Dia akan bergerak naik kembali ke posisi awal ketika player sudah sampai di posisi awal. Spike kembali berhenti beberapa saat, lalu mengulangi gerakan turun secara terus-menerus menggunakan quarantine juga. Terus di sini ada function on grow gizmos selected. Ini digunakan untuk menampilkan garis dan batas gerakan di Unity.
Fitur ini untuk pengembangan agar proses posisi awal dan posisi terakhir gerakan lebih mudah dilihat lah dan tidak mempengaruhi jalannya permainan. Ya ini ada gambar garis hijau di posisi awal, terus di posisi di bawah. Nah, ini penghubung ketika di tengah itu. Ini hanya script bawaan Unity lah yang harus dimasukkan gitu ketika ada objek yang bergerak. Nah, makanya di sini ada garisnya kan. Sampai mana gitu dia bermain si objek itu. Nah, terus yang harus di-set di sini untuk startnya itu 0 mulai dari atas, terus down positionnya ke bawah itu dari atas sini sampai ke sini itu 5 -5. Terus untuk speednya di sini 3,5 itu tinggal kita atur aja. Terus ini waktu tunggunya ketika di atas itu pada saat posisi seperti ini dia itu 2. Pada saat di bawah itu 2, ketika di atas 1,5. Jadilah seperti ini. Nah, dia bergerak naik turun di bawah dia 2, di atas dia 1,5. Oke, selanjutnya itu ada script spec-head di sini. Si script spec-head ini script yang atas ini, si jebakan atas ini spec-head. Nah, si spec-head ini kan yang kita lihat di sini kan dia bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Dia bergerak kanan dan ke kiri dan ketika terkena obstacle juga dia akan kembali di sini. Nah, si jebakan spec-head ini di sini pada fungsi start itu script itu menyimpan posisi awal pada saat dia diem. Nah, kemudian dia itu menentukan posisi tujuan berdasarkan arah dan jarak yang telah kita atur. Selain itu, script juga ini mengambil animator untuk mengontrol si animasinya. Dia kan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk void update-nya di sini function void update yaitu untuk jadi ketika si objek ini sudah bergerak mencapai posisi yang dituju, dia objek akan berhenti sejenak gitu menggunakan si coroutine di sini. Nah, setelah dia berhenti sejenak, dia akan berbalik arah kembali gitu ke posisi awal yang kita udah buat tadi. Nah, gerakan ini akan diulang secara otomatis gitu. Nah, terus ini juga ada void show update show new target. Nah, void show new target itu fungsinya untuk moving to target. Jadi target positionnya di mana, sampai mana, distance-nya sampai mana, terus startnya sampai mana. Itu terus ada di sini void on collision 2D fungsinya itu mendeteksi ketika spek bertabrakan dengan player. Nah, jika terjadi tabrakan, animasi serangan blink akan diputar. Kemudian fungsi collision game object dimatiin langsung. Karena kan playernya sudah terkena gitu, kalau misalkan kena dia akan dimatiin dan mengulang kembali kan ke checkpoint. Nah, di sini ada void player matikan. Fungsinya itu karakter pemain dimatikan ketika si player terkena obstacle ini. Nah, makanya ada di sini dia akan mereload scan manajernya kembali ke checkpoint tadi ketika sudah nyatu checkpoint, dan ini debug doang untuk ngecek pada saat pembuatan. Jadi pada saat terkena spike dia ada debugnya di konsol. Nah, jadinya akan seperti ini.
Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada arrow di sini. Untuk script arrow di sini itu bagian yang sini. Oh ya, jangan lupa untuk spek head ini kita atur untuk movement speednya berapa, untuk gerak kanan kirinya kecepatannya berapa. Di sini saya setting 5, move distance-nya 6, jadi bisa dari sini sampai sini. Terus ada move direction-nya itu 1, jadi arahnya cuman ke kanan saja dan balik lagi gitu. Nah, di sini ada script arrow. Nah, arrow ini dia bersama si trigger bawah ini untuk menjalankannya. Nah, saya ingin menjelaskan si script arrow-nya terlebih dahulu. Nah, untuk si script arrow ini berfungsi untuk mengatur pergerakan sebagai jebakan di dalam permainan. Pada fungsi start di sini dia untuk menyimpan posisi awal panah sebagai acuan untuk menghitung jarak tempuhnya setelah ditembakkan. Nah, terus ada si void update ini di sini dia itu script mengecek apakah sudah dia aktifkan jika moving bernilai true di sini. Jika jika moving jika moving true, dia itu script akan mengecek kembali lah apa si panah sudah diaktifkan atau belum gitu loh. Nah, jika dia true, maka dia akan bergerak ke arah kanan menggunakan transform translate. Ya, ini yang ada di atas. Nah, dengan kecepatan yang udah ditentukan sama kita gitu. Jadi selama panah bergerak, script ini juga menghitung jarak dari posisi awal dan posisi panah yang sudah ditentukan menggunakan function destroy di sini agar tidak terus berada di dalam permainan gitu loh. Nah, terus di sini ada function pop active arrow, fungsinya itu mengaktifkan pergerakan panah saat fungsi ini dipanggil is moving, statusnya is moving, dia akan diubah menjadi true di sini. Sehingga panah itu mulai meluncur ke arah kanan. Nah, intinya si script arrow ini untuk mengaktifkan dan mengatur panah lah sebagai jebakan gitu. Terus menghapus panah ketika udah mencapai jarak yang ditentukan gitu. Karena di sini kan si arrow ini saya buat speednya 10 dan move distance-nya 10 gitu untuk jaraknya. Ketika jaraknya sudah nyampe batas dia akan hilang gitu. Nah, terus ini ada triggernya di sini untuk trigger panah. Nah, script ini berfungsi sebagai yang mengaktifkan panah ketika player melewati si trigger ini. Dia melewati trigger ini, dia panahnya akan aktif tiba-tiba. Nah, pada function start ini dia itu memastikan bahwa objek si row itu apakah udah di set atau belum. Kalau jika belum, Unity akan menampilkan pesanan arrow belum di set pada pengujian gitu. Terus ada di sini ada void on trigger 2D. Ini mah tapi pengujian ini cuman mengecek aja sih sebenarnya gitu. Nah, terus ada void on trigger 2D. Ini untuk mendeteksi pemain memasuki area trigger tersebut. Jika objek memiliki tag player di sini dan trigger belum pernah digunain gitu loh, belum pernah tersentuh oleh player, maka status sudah dipakai diubah menjadi true agar trigger hanya aktif satu kali. Nah, terus ada void on trigger 2D juga di sini. Nah, untuk ini sama. Jadi mendeteksi ketika pemain memasuki area trigger, dia
yang mempunyai tag player dan dia belum pernah menginjak si trigger, maka dia dideteksi belum terpakai. Nah, jika dia udah menyentuh si trigger ya, dia akan menjadi true. Jadi triggernya cuman aktif 1 kali si panah ini. Oke, habis itu ini sudah sih sebenarnya. Jadi saya tes ini untuk si player di sini. Misalkan saya taruh dulu di sini agar tidak lama. Ketika menyentuh trigger, dia panahnya akan seperti itu. Nah, itu sudah. Selanjutnya ada finish point di sini. Untuk screen finish point itu dia sebenarnya cuman untuk finish saja ya di sini. Di sini ada ini dengan isi nama scan tujuan, terus aktifkan untuk ini menggunakan switch if else. Jadi ketika player belum mengerjakan scan 1, scan 2 belum mengerjakan scan 2, scan 3, dia tidak bisa lanjut. Jadi dia harus menyelesaikan dulu scan 1 baru bisa lanjut scan 2, dan ketika di scan 2 nggak bisa loncat ke scan 3, harus menyelesaikan scan 2 dulu. Nah, terus di sini ada metode ini untuk otomatis gameplay di Unity-nya. Terus di sini ketika player keluar dari gamenya, dia akan mengulang kembali levelnya dari 1 lagi gitu. Tapi ketika dia tidak udah-udahan, misalkan dia masih di level 2, dia tetap masih kesimpan untuk unlock levelnya gitu. Terus di sini ada voice start, fungsinya juga ini setiap dia mulai untuk audionya di sini dimainin suaranya. Terus ini ada hanya cuman untuk debug doang di sini. Terus ini on collider 2D fungsinya untuk si finish point ini, ketika si tag player ini menyentuh si objek finish point, dia akan memutarkan suara dan dia akan mengunlock level baru gitu, level selanjutnya. Nah, ini dia akan memutar suara, lalu dia akan pindah scan menggunakan start quarantine. Nah, ini ada method unlock level. Method unlock level ini fungsinya untuk mengunlock level yang baru. Dan ini kita masukkan ke dalam scene manager, dan ini kita menyimpan level yang sudah dicapai juga di sini. Nah, terus ini juga tambahkan level yang kebuka. Kalau level 1 ya kita masukkan 1, level 2 ya level 2, level 3 dan level 3. Dan ini hanya debugnya. Terus ini juga ada emulator delay next level, fungsinya untuk mendelay ke scan selanjutnya untuk memasukkan ke dalam indeks ini. Nah, terus ada di sini jika tidak dia levelnya kosong untuk ke next selanjutnya. Ini sebenarnya hanya codingan scan doang. Ini juga ada debugnya. Oke, kita langsung aja coba ke gameplaynya. Kita mulai dari awal di sini untuk playernya. Kita coba. Oke, ini bisa. Sini kita ambil checkpoint. Kita lanjut ke atas untuk menyentuh garis finish. Kita loncat dan kita naik ke atas. Kita tunggu terlebih dulu untuk spaketnya jauh. Maju di sini. Tunggu dulu. Nah, di sini ada trigger, jangan lupa. Nah, sekarang tunggu dulu panahnya sudah bergerak.
Waduh, kita ulang lagi. Tunggu dulu. Bentar, kita tunggu dulu. Ini agak lumayan ribet stage 2 nih. Nah, baru kita loncat dan di sini kita finish point dan lanjut ke scan 3. Oke, paling sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari scan 3, yang dimana scan 3 ini merupakan scan terakhir dari game Ninja Shadow. Untuk bagian-bagiannya di sini di hierarki kita bisa melihat bahwa ada beberapa bagian ya, mulai dari map kamera, background map 2-nya yang kita ambil. Ini namanya harus diganti jadi map 3 ya. Untuk player juga partikel dan tail map, dan juga ada finish point ya di sini ya. Nah, untuk finish point ini kita ada scriptnya. Kalau kita lihat nama scriptnya itu finish point level 3, kita masuk ke scriptnya di sini finish point level 3. Yang dimana ya, pastinya kita menggunakan Unity Engine ya. Di sini merupakan namespace yang mana isinya itu kelas-kelas dasar dari Unity seperti Mono Behavior, dan juga Inheritance dan juga yang lainnya. Dan di sini berfungsi supaya script-script yang ada di dalam project ini bisa kita dijalankan. Lalu selanjutnya ada using Unity Engine Scan Management, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengelola perpindahan antar scan gitu tuh. Seperti di scan 2, kalau kita mau ke scan 3, script seperti ini harus digunakan. Lalu selanjutnya ada using system collection, yang dimana di sini untuk menggunakan enumerator ya. Enumerator itu semacam beberapa obstacle gitu supaya bisa bergerak. Lalu selanjutnya ada public class finish point level 3, yang mana kelas ini mewarisi Mono Behavior sehingga dapat digunakan sebagai event bawaan Unity seperti Star dan juga On Trigger Enter 2D. Nah, di sini selanjutnya ada header finish setting ya. Ini mah hanya sekedar header yang nanti ada di inspektor aja gitu tuh. Lalu selanjutnya ada public dengan kelas string main menu scan name main menu. Yang dimana di sini berfungsi untuk menyimpan nama scan yang akan dibuka setelah level selesai, dan nilai defaultnya yaitu main menu. Nah, di sini ada public float delay before menu, lalu ada public dengan class ball show the end text true, ya, dimana di sini nanti akan muncul tulisan the end gitu tuh, dimana ketika kita sudah mencapai garis finish, nanti ada muncul the end. Makanya di sini ada kelas ball. Lalu selanjutnya ada header UI reference, ini hanya ada di tampilan inspektor saja. Lalu ada public TM Pro text mesh Pro UI the end text. Di sini digunakan hanya untuk menampilkan teks saja gitu, tanpa menggunakan panel itu sendiri. Nah, kita langsung ke Void Star ya, dimana Void Star ini berfungsi untuk dijalankan ketika game objeknya itu sudah mulai. Nah, pertama, if the end panel sama dengan 0. Nah, ini untuk pengecekan apakah panel the end sudah dihubungkan ke inspektor gitu tuh. Kalau misalkan sudah dihubungkan, the end panel set active false. Nah, set active-nya itu di-false-kan dulu, disembunyikan. Nah, dan selanjutnya ada private void on trigger enter 2D collider 2D collision, yang dimana di sini berfungsi untuk men-trigger sebuah objek yang nanti ketika dilewati oleh si player itu ya. Makanya di sini ketika if collision compare tag player, nah di sini nih objek yang masuk memiliki tag player gitu tuh, dan juga dia level sebelumnya itu belum pernah selesai.
Ketika nanti dia mengubah satu menjadi selesai, hal ini akan mencegah eventnya itu dijalankan berkali-kali gitu. Oke, dan juga di sini enumerator sebagaimana tadi dijelaskan untuk mengecek apakah fitur menampilkan tulisannya, dan juga if the end panel sama dengan 0 jika panel tersedia, the end panel set active menampilkan panel gitu. Ini untuk finish point level 3 itu sendiri ya. Lalu selanjutnya di sini kalau kita lihat di bagian trigger ada script yaitu platform. Kita cek di script platform. Nah, di platform ini kan untuk yang atasnya dia ada public transform target position juga nih. Dia untuk menentukan posisi tujuan target ya gitu tuh. Targetnya itu ya biasanya berupa game objek kosong. Dan juga untuk public clock speed ini nilai awal kecepatan. Jadi standar kecepatan dari si player ini 2 unit per detiknya. Private vector 3 start position untuk menyimpan posisi awal platform sebelum bergerak. Nah, karena private, variable tersebut tidak muncul di inspektor. Gitu. Lalu kita lanjut ke void start. Di sini menyimpan posisi awal platform ke dalam variable start position. Nah, di sini nih ada beberapa obstacle yang tersedia. Kalau kita lihat di trigger spike. Nah, di sini nih sebenarnya kalau kita lihat ada spike yang tersembunyi, lalu di bagian spike ball. Nah, spike ball ini di atas ini nih. Jadi si player ketika jalan, kalau sudah melewati maka otomatis akan jatuh gitu. Lalu yang selanjutnya kita lanjut tadi ke bagian sini ya. Private void on trigger mengecek apakah objek yang menyentuh trigger memiliki tag player gitu kan. Jika yang masuk ke dalam ubah status menjadi true agar platform mulai bergerak. Nah, itu tuh tadi ya. Untuk si trigger dari obstacle mulai dari spike ball dan juga spike-nya. Selanjutnya kalau kita lihat di trigger ada spike dan juga di spike ball gitu. Oke. Apa di sini ada partial controller yang dimana ini berfungsi untuk audio gitu ya. Nah tuh ketika private star-nya melepaskan touch particle dari pair-nya. Pada intinya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang, kami meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.